Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3017. Bung, pada saat ini, Wu Ji Xuanyu berkilauan. Lin Yan berkonsentrasi, ini bukan pertama kalinya. Seketika, sejumlah besar aura tanah terlarang berlama-lama, tanpa diduga diserap ke dalam Wu Ji Xuanyu. Ini membuat Lin Yan tercengang. Liontin Giok penyimpanan memang bisa menyimpan barang. Tetapi dia belum pernah mendengarnya menyimpan aura tanah terlarang. Bagaimanapun, Wu Ji Xuanyu berasal dari pemakaman Wu Ji dan merupakan harta karun tertinggi. Terlebih lagi, Lin Yan dapat merasakan bahwa tidak hanya Wu Ji Xuanyu, tetapi juga harta karun seperti pedang Tian Xuan, pagoda, dan kuali void berpola naga menyerap aura ini dengan ganas. Pedang Tian Xuan, khususnya, menyerap lebih banyak lagi. Yang paling mengejutkan Lin Yan adalah pedang Tian Xuan tidak menyerap aura tanah terlarang dengan cara yang berlama-lama di sekitar tubuhnya. Sebaliknya, ia langsung menggabungkan aura tanah terlarang ke dalam pedang Tian Xuan, membuatnya semakin tajam. Ini adalah penyempurnaan total dari aura tanah terlarang, mengubahnya menjadi kekuatan pedang itu sendiri. Sebuah pedang, mungkinkah ia bisa melakukan ini? Wus! Pada saat ini, angin dari tanah terlarang berhembus bagai pedang tajam, menusuk udara, tak tertahankan. Berdiri di sini terasa semakin mencengangkan. Pemakaman di depan tampak semakin besar dan luas. Seolah-olah itu adalah pemakaman paling megah di dunia. Aura yang tak kunjung hilang, tiba-tiba mendarat di sini, satu tarikan napasnya saja membawa teror selama ribuan tahun, mengirimkan getaran di tulang punggung seseorang. Bahkan, Kaisar Yao Tian, seorang kultivator dengan kehebatan seperti itu, mengerutkan kening dalam konsentrasi. Selama ribuan tahun, semua orang bertanya-tanya, mengapa pemakaman Wu Ji disebut pemakaman Wu Ji? Gumam Kaisar Yao Tian, tak mampu menemukan jawaban. Menatap ke depan, Lin Yan menjawab, karena Wu Ji pernah membangun pemakaman di sini, makam di depan pastilah makamnya. Pemakaman yang begitu luas dan tak terbatas, prestasi macam apa yang dibutuhkan? Makhluk macam apa yang bisa mencapai ini? Bas. Pada saat itu, cahaya giok misterius Wu Ji menghilang, menampakkan aura terlarang yang luas, sungguh mengerikan. Wow, tiba-tiba, sesosok mayat muncul dari tanah tak jauh dari sana, dengan ekspresi kebingungan yang tak terlukiskan. Fakta bahwa ia mampu mengubur dirinya sendiri 100.000 mil jauhnya menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya dulu. Namun, bahkan kultivator ini pun tak lagi sadar. Tubuhnya kehilangan vitalitas, namun kekuatan masih melekat di tulang-tulangnya. Namun, ia tidak mendekati Lin Yan dan Yao Tiandi, melainkan melangkah maju, berniat mempersembahkan kurban ke pemakaman. Terlebih lagi, para kultivator juga bergerak ke arah lain. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Wajah Lin Yan pun muram. Niat membunuh di sini terlalu kuat, begitu kuat hingga ia bahkan tak bisa bergerak maju. Di depannya terbentang jalan buntu yang sesungguhnya. Sama sekali. Tak ada harapan untuk bertahan hidup. Tatapan mata Lin Yan membara tajam. Bahkan dengan jimat Tiangeng yang terkonsentrasi, ia hanya bisa menemukan secercah harapan. Lagi pula, ia belum menguasai teknik Tiangeng sepenuhnya, dan bukanlah seorang master Tiangeng sejati, jadi tidak semua tempat menawarkan jalan keluar. Jika ia terus maju, Lin Yan yakin ia hanya bisa menempuh jarak 50.000 mil lagi. Tapi Yao Tiandi tidak bisa. Sekarang, Lin Yan hanya punya satu pilihan. Terus maju, atau pergi. Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Setelah memasuki tempat ini, ia tidak ingin mundur. Ia ingin menemukan gerbang untuk Yao Tiandi, membiarkan Yao Tiandi pergi, lalu pergi sendiri. Bagaimana mungkin ada kehidupan di area terlarang? Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saat suara itu jatuh, Lin Yan dan Yao Tiandi saling bertatapan, kilatan keheranan terpancar di mata mereka. Mereka telah ketahuan. Saat memasuki tempat ini, Lin Yan telah memadatkan jimat penyembunyi surga. Sekarang, ia menyadari bahwa ia dan Yao Tiandi telah menghancurkan jimat mereka. Jika ketahuan, Lin Yan bisa bersembunyi sekali lagi dan melanjutkan perjalanan sesuai metode Master Tiangeng. Tapi Yao Tiandi sama sekali tidak bisa. Wow wow wow. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, teriakan menyeramkan, datang langsung ke arah mereka. Mayat anak itu bereaksi dan mendesak maju. Bahkan angin dingin bertiup, dan tentara hantu muncul. Lebih jauh lagi, makhluk-makhluk yang menyerupai sosok berkepala lembu dan berwajah kuda, memegang rantai, berkumpul di tempat ini.
Mata Lin Yan tanpa keraguan. Ia tidak bisa meninggalkan Yao Tiandi dan bergerak maju sendirian. Ia tidak punya pilihan selain menemukan gerbang domain di sini secepat mungkin. Jika ia melakukannya, ia akan dikelilingi oleh makhluk-makhluk ini, memaksanya untuk pergi, tidak dapat bergerak maju. Bas! Mata surgawinya terbuka, dan Lin Yan melepaskan teknik konsekuensi surga hingga potensi penuhnya. Jimat konsekuensi surga berkelap-kelip, mengendalikan seluruh situasi di sekitarnya. Akhirnya, sebuah gerbang domain muncul di depan matanya. Setiap 100.000 mil, ada gerbang domain, lebih dari satu. Tapi tak seorang pun tahu di mana letaknya. Oleh karena itu, meskipun seseorang menempuh jarak 100.000 mil, tak ada jaminan menemukannya. Namun menemukan gerbang domain tidaklah sulit bagi Lin Yan. Konsentrasi. Lin Yan berbicara, dan seketika, sebuah jimat muncul menjadi aliran cahaya, mendarat tepat di atas sebuah batu nisan. Batu nisan itu awalnya bertuliskan nama seorang kultivator. Namun tiba-tiba, kata-kata itu lenyap, dan sebuah peti mati batu muncul dari dalamnya. Peti mati itu memancarkan aura mengerikan, memancarkan kekuatan yang cukup untuk menakuti bahkan mereka yang berada di tengah proses reinkarnasi. Namun Lin Yan melangkah maju, matanya berkilauan dengan cahaya keemasan, mata sucinya melihat sifat asli peti mati batu itu. Inilah gerbang domain. Yao Tiandi juga melangkah maju, dan melihat ekspresi Lin Yan, ia mengerti bahwa ini adalah gerbang domain. Sepanjang sejarah, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika mereka tahu rahasia tempat ini, tak akan pernah percaya bahwa ini adalah gerbang domain. Yao Tiandi mendesah. Wow, pada saat ini, udara bersiul dan bergemuruh ke segala arah. Anak-anak mayat menangis, tentara hantu maju, dan kereta perang meraung, mengelilingi area tersebut. Bahkan Lin Yan pun mendesah. Jauh di dalam pemakaman Wuji, hanya 100.000 mil jauhnya akan terungkap daratan yang lebih luar biasa. Bahkan mungkin ada ramuan samsara kuno yang matang. Namun, pada akhirnya, ia tak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Begitu ia pergi, niat membunuh di area ini akan meningkat. Kembali akan sulit, karena anak-anak mayat dan yang lainnya sudah menghafalnya. Petik 2. Ayo pergi. Meskipun menyesal, Lin Yan tidak berlama-lama. Dengan satu teriakan, ia memasuki peti mati batu. Yao Tiandi melakukan hal yang sama. Dalam sekejap cahaya, Lin Yan dan Yao Tiandi lenyap dari pemakaman Wuji. Liontin Giok itu, yang menyimpan rahasia, apakah kau kehilangannya? Sebuah suara terdengar dari kedalaman pemakaman Wuji, dan kekacauan pun terjadi di sekitarnya. Banyak makhluk berlutut dan memohon belas kasihan. Saat itu, 6 bulan penuh telah berlalu di alam Tiangeng. 6 bulan kemudian, badai meletus, dan segalanya berubah drastis. Yao Tiandi telah menghilang dari dunia, dan semua orang menganggapnya telah mati. Meskipun Tiandi manusia masih ada, tidak ada yang sekuat Yao Tiandi. Dapat dikatakan bahwa, kecuali para kultivator dari klan kuno seperti klan roh, klan petir, dan klan api, seluruh umat manusia berada dalam kesulitan. 5 bulan yang lalu, pertempuran para jenius di antara 10.000 ras terjadi, dan kekalahan Lingsu Siwan dan yang lainnya membuat klan darah, klan es, dan klan lainnya menjadi sombong. Kejeniusan mereka menggemparkan dunia, membuat banyak jenius manusia takut untuk menantang mereka. Sekarang, di luar Tianzong, mereka telah bersatu kembali.